Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam hidup kita ada pemeliharaan Tuhan. Disitulah saudara-saudara kita bersyukur hari ini kita bisa beraktivitas, bisa menghirup udara yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sesungguhnya saudara-saudara, kita harus menjalani kehidupan kita dengan penuh kebijaksanaan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena dalam hidup kita, kita harus mengambil keputusan demi keputusan. Dan kita tahu, saudara-saudara, untuk mengambil sebuah keputusan itu merupakan hal yang tidak mudah. Karena begitu banyak pilihan-pilihan yang dapat kita pilih sebagai keputusan kita. Dan saudara, kita tahu, ketika kita salah memilih, bukankah menjadi kesulitan besar dalam hidup kita? Kalau tidak, kita mau katakan menjadi kerugian dalam hidup kita, atau bencana dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan bagaimanakah seharusnya kita bersikap dan memilih dan menilai. Oleh karena itu, saya ajak saudara-saudara membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal ke-7, ayat ke-13 dan ayat yang ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pintu yang sesak atau jalan yang sempit, seringkali orang ragu memasukinya. Karena pada umumnya orang merasa tidak nyaman melalui pintu yang sesak atau jalan yang sempit. Saudara, orang lebih mudah tanpa mempertimbangkan. Umumnya orang lebih suka masuk kepada pintu yang lebar dan jalan yang luas. Karena jalan itulah yang banyak dilalui oleh orang dan kita merasa nyaman di dalamnya. Namun Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan yang sangat penting bagi kita. Tuhan berkata di dalam ayat 13 dan 14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Saudara, saya mendapatkan yang pertama, mari kita menjalani kehidupan kita dengan tidak ikut-ikutan orang lain, dengan tanpa mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh.
Saudara, dengan mudah kita menjadi orang yang ikut-ikutan. Karena kita melihat banyak orang yang melewati jalan itu. Dan kita terus tidak perlu terlalu banyak berpikir apakah jalan ini benar atau tidak benar. Karena kita berpikir, saudara-saudara, karena begitu banyak orang mengikutinya, maka kita pikir ini pasti jalan yang benar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jalan dunia ini banyak orang yang ikuti. Karena saudara-saudara, jalan dunia ini seringkali diukur oleh mata kita. Apa yang kita lihat. Diukur oleh kesenangan kita. Apa yang kita sukai. Tetapi saudara-saudara, jalan dunia ini bukanlah jalan yang memberikan kepastian kepada satu kehidupan yang bermakna dan bernilai. Saudara-saudara, ikut-ikutan pada akhirnya kita akan menyesal, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita menjalani hidup kita dengan penuh pertimbangan, dengan akal budi, dan dengan iman kita. Sehingga saudara kita tidak pernah menyesal ketika kita mengambil keputusan untuk menempuh jalan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya dapat dari firman Tuhan. Jalan yang sulit tidak sama dengan jalan yang salah. Seringkali kita berpikir, kalau jalan itu lancar, itulah jalan yang benar. Dan juga kita berpikir, kalau jalan itu untung, itulah jalan yang benar. Tapi saudara-saudara, kenyataan kehidupan kita tidak demikian, bukan? Ada kalanya kita melihat jalan ini lancar. Tapi justru saudara-saudara, jalan itu jalan yang salah. Jalan yang mencelakakan kita. Ada kalanya kita melihat jalan ini menguntungkan. Tapi justru saudara-saudara, jalan itu sangat berbahaya. Saudara, barang-barang berharga tidak pernah dihasilkan dari proses yang mudah. Barang-barang berharga, saudara, diproses, dihasilkan melalui jalan yang sulit, bahkan penuh pengorbanan. Saudara, jalan yang sulit tidak selalu bukan jalan yang benar. Jalan yang sulit tidak selalu bukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara mengalami kesulitan melalui jalan yang saudara tempuh, saudara belum tentu jalan itu jalan yang salah. Tapi kemungkinan Tuhan mengizinkan saudara mengalami kesulitan itu dengan maksud dan tujuan bagi kebaikan saudara di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika engkau berjalan di jalan yang sulit, mari berjalan dengan iman. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena dialah yang memimpin jalan kita, sesulit apapun. Karena dia gembala kita yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini. Saudara, kebenaran Tuhan itu adalah pintu yang sesak. Karena tidak tergantung dengan apa yang saya sukai. Saudara, bukankah kita seringkali dipimpin oleh apa yang kita suka? Karena itulah yang membuat kita nyaman, bukan? Saudara, apa yang kita suka belum tentu tepat. Mengapa, saudara-saudara? Karena kita terbatas di dalam hikmat, di dalam pengetahuan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, apa yang terjadi di kemudian hari. Tetapi saudara-saudara, kebenaran Tuhan itu adalah objektif. Karena Tuhan tahu apa yang sebenarnya yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Maka kamu masuk ke dalam kehidupan. Saudara, Tuhan memimpin kita
bukan untuk mencelakakan kita. Tuhan memimpin kita untuk kita mendapatkan kehidupan itu. Kehidupan di dalam kelimpahan. Yaitu saudara-saudara melalui Yesus Kristus. Yang merupakan satu-satunya jalan dan satu-satunya pintu kepada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita terus berjalan dipimpin oleh firman Tuhan. Meskipun jalan itu jalan yang sesak, tetapi dia memimpin kepada kehidupan. Jangan berdasarkan apa yang saudara dan saya suka. Bukan berdasarkan apakah saudara dan saya nyaman, tetapi apakah jalan itu memang berkenan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala hikmat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan kami satu peringatan agar kami berjaga-jaga senantiasa. Karena dunia selalu memberikan kami pintu yang lebar, jalan yang luas. Sepertinya ingin menyenangkan kami. Tetapi sesungguhnya ada bahaya-bahaya yang harus kami tanggung waktu kami melaluinya. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan hikmat Tuhan di dalam kami mengambil keputusan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya kami tidak salah di dalam mengambil keputusan. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh dipimpin oleh Engkau, tidak punya semangat ikut-ikutan orang lain, sehingga kami menyesal satu ketika. Tetapi ya Tuhan, ajar kami, ketika Tuhan mengizinkan kami melalui jalan yang sulit, kami tidak mengeluh, karena kami percaya Tuhan memimpin langkah-langkah kami. Tuhan tidak pernah mencelakakan kami. Tuhan pimpin kami, sehingga kami sungguh-sungguh ya Tuhan, mengalami makna dan nilai kehidupan sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini juga ya Tuhan, kami mau dipimpin Tuhan melalui jalan yang Tuhan tuntun untuk kami lalui. Sehingga ya Tuhan, kami bukan menyenangkan diri kami sendiri, tapi kami menyenangkan Tuhan yang peduli kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.